Jadi hari ini kita di kelompok Kirby mau ngomongin soal SP2KM. Nah, apa sih SP2KM itu? Langsung yuk kita cek testimoni dari teman-teman Kirby. Hai, jadi aku mau cerita nih, SP2KM itu terdiri dari berbagai rangkaian. Yang pertama adalah kuliah perdana. Nah, di kuliah perdana ini aku ketemu sama banyak teman dari berbagai fakultas. Selain itu, aku juga bisa jalan-jalan ke tempat fakultas yang belum pernah aku kunjungi. Terus habis itu, di kuliah perdana ini kita diberi pengenalan tentang SP2KM. Nah, di situ aku juga ketemu sama orang-orang hebat, maksudnya dari Ditmawa gitu, ada Pak Senawi, terus Pak Gaga. Terus Pak Gaga itu ternyata orangnya lucu. Nah, yang kedua nih, acara yang kedua adalah Outbound Inisiasi. Nah, di Outbound Inisiasi itu ada 4 games. Yang pertama itu adalah Alcatraz. Di situ kita benar-benar mencoba bagaimana kekompakan tim itu benar-benar diuji. Nah, untuk game yang kedua yaitu Jembatan Pelangi. Nah, di situ kita belajar bagaimana harus berkorban dalam suatu kerja tim. Nah, yang ketiga adalah kita games dengan memasukkan air dalam peralon untuk mengeluarkan bola dalam peralon itu. Nah, dalam games itu hal yang dapat saya petik adalah bagaimana dalam kelompok itu kita harus berkorban dan berjuang untuk tujuan dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah memindahkan air dalam botol yang berisi dengan air dengan menggunakan raffia. Di games tersebut yang dapat saya ambil adalah bagaimana taktik dan strategi kita diuji untuk mencapai tujuan dalam tim kita. Selain itu, kita harus bekerja sama dan menguji kekompakan kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Hai, kalau tadi itu kita udah menceritakan tentang senang-senangnya outbound inisiasi. Terus sekarang aku akan mereview untuk SMS. Apa itu SMS? SMS yaitu Special Management Skill. Waktu kemarin itu kita kedatangan Pak Hasto, yaitu Bupati dari Kulon Progo. Pada SMS, kegiatan SMS, kita diajarkan bagaimana sih cara memanajemen skill kita dengan waktu yang kita miliki. Jadi, kita harus memiliki visi dan misi sebelum kita mencapai tujuan yang akan kita capai. Di situ, saya merasakan bahwa manajemen skill dan waktu itu sangatlah penting. Dan untuk itu, Pak Hasto pernah mengatakan bahwa kita harus memiliki cita-cita setinggi-tingginya seperti karet yang akan direntangkan dengan kencang sehingga kita akan bisa mencapai tujuan tersebut. Sekian. Pertama adalah latar belakang. Nah, di latar belakang ini teman-teman harus tahu bagaimana sebenarnya konsep atau permasalahan yang diterka. Dan yang kedua adalah proses. Nah, di proses ini teman-teman harus memiliki optional nih. Jadi bukan hanya langsung memutuskan satu perkara, tapi harus memiliki berbagai macam solusi yang nantinya diputuskan pada waktu tahap ketiga, yaitu output. Nah, output ini teman-teman harus memiliki cara berpikir yang kritis terhadap optional yang telah teman-teman dapatkan. Oke, itu dari ATS. Terima kasih. Tips kelima yang telah kami dapatkan adalah mata kuliah protokoler. Kalian tahu nggak sih protokoler itu apa? Protokoler itu bukan seperti MC yang hanya ngomong di depan panggung saja, tetapi protokoler itu lebih spesifik seperti bagaimana kita itu untuk menerima tamu. Seperti contohnya jika kita kedatangan tamu pejabat. Kalau misalnya kedatangan tamu pejabat gak afdol dong kalau misalnya tata letaknya itu disamakan dengan yang sebenar. Jadi kalau misalnya kita kedatangan tamu pejabat seperti presiden atau gubernur, jadi tata letak yang di dalam ruangannya itu harus disesuaikan dengan kehendak dari si pejabat tersebut. Terus kemudian untuk makanannya, kalau makanannya itu juga yang nggak dibolehin itu harus gimana ya? Kalau misalnya pejabat itu alergi dengan suatu makanan, maka dari pihak yang menerima itu harus mengetahuinya. Jadi ya kesannya itu kita tuh menerima dengan dengan baik, dengan sopan, dan mengetahui apa saja makanan-makanan yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi macam-macam acara dari SP2KM. Gimana, Rek? Kalau kalian tertarik? Ya, pasti tertarik dong. Makanya jangan sampai ketinggalan dari acara SP2KM. SP2KM, karakter berbagi, inspirasi.